Bulan ini kita berbicara banyak tentang misi. Bacaan yang diberikan kepada saya untuk khotbah pada pagi hari ini adalah Lukas pasal 21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Kalau kita bisa tayangkan di atas supaya kita bisa baca bersama-sama. Bisa? Ayat ke-5 mulai yuk. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi terlebih dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan." Ayat ke-11, "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan juga terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara membaca ayat yang ke-5 sampai 11, cukup mengerikan ya saudara. Seperti seolah-olah mengarahkan kepada akhir dari segala dunia ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, sebenarnya saya sudah mempersiapkan khotbah, tapi berhubung mendapatkan wasiat ini, saya harus kasih Lukas 21, 5 sampai 11, saya ubah khotbah saya. Jadi saya percaya ini Tuhan sendiri yang mau berbicara buat saudara semua. Ada 3 penerapan atau tafsiran yang bisa kita lakukan ambil dari bacaan ini. Saya mau kasih tafsiran yang pertama terlebih dahulu, yaitu tafsiran secara literal. Semua yang tertulis di dalam kitab tadi, ayat ke-6 sampai ayat ke-11, sudah terjadi, saudara. Jadi kalau saudara lihat di Yerusalem, siapa yang pernah tur ke Israel? Belum ada yang pernah tur ke Israel? Belum ada yang tur ke Israel ya. Bait Allah yang dikatakan Tuhan di situ, di mana Yesus berkhotbah, waktu itu masih ada yang ditulis di dalam kitab Lukas. Sekarang sudah tidak ada, runtuh total, habis, dihancurkan di tahun 70, saudara. Jadi Yesus kurang lebih bicara waktu itu tahun 30 sesudah Masehi, 40 tahun berikutnya hancur, tahun 70 hancur. Usaha untuk pembangunan bait Allah tidak pernah berhasil. Di tahun 130 kalau nggak salah secara histori dikatakan ada seorang bernama Simon Bar-Kokhba berusaha untuk membangun kembali tapi digagalkan. Tahun 360 waktu itu kerajaan Romawi masih berkuasa, Kaisar Julian memberikan titah, "Oh bisa, silakan dibangun." Tapi ada gempa bumi besar melanda Galilea. Kalau saudara baca tahun 360 berapa, terjadi gempa bumi besar sehingga sudah tidak ada lagi usaha untuk membangun bait Allah itu kembali. Berbeda dengan kota Yerusalem masih ada, saudara. Temboknya masih ada semuanya. Kalau saudara baca sekarang, tempat lokasi di mana bait Allah yang kedua itu pernah ada, sekarang berdiri apa? Dome of the Rock, Rock of the Dome of the Rock, sama Masjid Al-Aqsa 2. Berdiri sejak abad ke-7.
didirikan oleh kafilah Fatimah kalau nggak salah. Itu Fatihillah atau Fatimah saya lupa. Itu yang terus sampai sekarang ada. Jadi Bait Allah itu semua sudah terjadi. Kalau saya mau mundur dari waktu Yesus ke belakang, Bait Allah, saya tadi katakan Bait Allah yang kedua. Yang pertama, kapan saudara terjadinya? Waktu Salomo. Waktu Salomo. Dari zaman Salomo sampai zaman Yesus, bedanya 500-600 tahun saudara. Jadi kalau saudara suka baca Alkitab, di Perjanjian Lama sudah tertulis, ketika Raja Salomo mendirikan bait yang pertama, setelah itu kerajaan Israel terpecah jadi dua, ya kan? Israel Utara 10 suku dipimpin oleh Yerobeam dan 2 suku menjadi kerajaan Yehuda dipimpin oleh anak Salomo Rehabeam. Setelah itu karena ketidaktaatan Raja Israel dan Raja Yehuda, semua kerajaan Israel Utara dan Yehuda kalah perang, diasingkan total, dan Yehuda diasingkan ke Babel. Ingat ya saudara, 70 tahun lamanya. Dan itu kehancuran Bait Allah yang pertama, hancur total. Kemudian Tuhan mengingat janjinya bahwa setelah 70 tahun akan dibantu kembali untuk membangun Bait Allah yang kedua. Dikirimlah siapa? Nehemia sama Esra, betul, pintar saudara ya. Itu dari kerajaan Babel pindah ke kerajaan Persia. Jadi Persia, ingat raja siapa? Cyrus. Ada Raja Darius, Raja Ahasveros, itu tempatnya Esther, itu kerajaan Persia semua. Jadi ini sejarah terjadi saudara ya, ini bukan dongeng loh. Sejarah dunia sudah terjadi dan ini terrekord secara, ada di buku-buku sejarah. Kalau saudara baca semua terrekord. Kemudian 21 tahun lamanya kalau nggak salah diperlukan mereka untuk membangun Bait Allah yang kedua. Tapi tidak semegah yang pertama. Tapi tetap punya simbol kebanggaan buat bangsa Israel. Bangsa Yahudi itu tempat utama. Kalau saudara ada berkat ke Israel, saudara bayangkan itu sekarang istilahnya Rock of the Dome tadi. Tapi itu dulunya Bait Allah yang kedua. Zaman dulu tidak ada skyscraper saudara, tidak ada gedung-gedung tinggi. Jadi Bait Allah itu megah kelihatannya dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Itu punya status simbol yang kebanggaan buat bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus berkata di situ, ketika mereka mengagumi, oh batu-batu berharga dan barang persembahannya luar biasa indahnya, Yesus berkata, oh tidak ada satu batu pun yang akan didirikan di atas batu lain. Itu shocking saudara. Kalau saudara baca, misalnya hari ini saya kasih tahu saudara, oh besok gedung gereja ini akan runtuh, saudara pasti kaget semua kan, telepon polisi semua. Apa yang akan terjadi? Yesus berkata seperti itu, dan itu memang gaya bahasa Yesus, tidak tutup-tutupan. Kalau terus terang dia tahu, dia bernubuat sesuai itu dan terjadilah. Dan peperangan, pemberontakan, kelaparan, penyakit, itu semua dampak dari peperangan yang terjadi untuk melindungi Bait Allah yang kedua waktu itu. Jadi kan bangsa Romawi berkuasa ya saudara, ingat ya. Tanah Yudea itu dikuasai oleh Romawi. Siapa penguasanya? Walinya siapa? Pontius Pilatus. Tapi ada penguasa khusus buat Yehuda, yaitu Raja Herodes. Benar ya? Nah, tetaplah orang Romawi yang berkuasa. Ketika terjadi pemberontakan orang-orang zealot atau orang-orang yang cinta nasionalis orang Yahudi, mereka berusaha untuk mengusir orang Romawi tapi gagal. Jadi kegagalan total itu menyebabkan mereka satu diusir dari Yerusalem dan kehancuran total Bait Allah yang kedua. Itu sudah terjadi. Jadi itu tafsiran khotbah yang pertama saudara. Saudara lega ya? Kalau saya baca di sejarah, jadi kalau tidak terjadi buat masa depan berarti tidak ada efeknya buat saya toh. Tidak ternyata. Tuhan bilang belum tentu. Jadi untuk tafsiran pertama semua terjadi, seperti membuktikan bahwa firman Allah itu ya dan amin saudara. Yesus bilang terjadi ya terjadi, dan sudah terjadi. Nah sebelum saya masuk kepada penafsiran yang masih istilahnya mengarah ke eskatologi, saya mau ngasih
pembicaraan tentang penerapan rohani daripada bait Allah ini. Sekarang mundur lagi. Dari bait Allah yang pertama, yaitu kemegahan yang dibangun oleh Raja Salomo, asal muasal daripada bait Allah yang kedua ini adalah, bait Allah yang pertama adalah kemah suci. Kemah suci. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terus keliling di padang gurun ya, ingat ya saudara, mereka harus bongkar pasang tabernakel kan, kemah suci. Kemah suci itu berfungsi sebagai tempat untuk mereka bertemu dengan Tuhan, ya kan? Sejarahnya seperti ini saudara, ketika Abraham, balik lagi ke tanah nenek moyang, Abraham itu mendapatkan janji bahwa dia akan punya anak. Abraham tidak perlu melakukan apapun. Janji itu total dari Tuhan kepada Abraham. Jadi itu namanya anugerah, kado. Jadi keturunan Abraham hidup di dalam anugerah semestinya. Ishak, Yakub, Yusuf, dan seluruh keturunan bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Itu kenapa dikatakan bangsa pilihan? Dipilih karena anugerah, bukan dipilih karena mereka hebat, enggak. Tapi ketika bangsa Israel dipanggil keluar, terus mereka sempat berkeliling, sudah lolos dari kejaran Mesir ya, waktu Laut Merah terbelah dua segala macam, sudah lolos di sana, masuk di padang pasir, mereka nantang Tuhan. Tuhan, kamu kasihlah perintahmu, kita bisa melakukan. Ditantang saudara. Tuhan ditantang, ya wis, dikasihlah 10 perintah Allah. Di mana ada hukum, ada hukuman. Iya kan? Ada hukum, ada hukuman. Berarti orang tidak melakukan sesuai dengan hukum akan dihukum. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Kalau cuma dikasih 10 perintah Allah saja, sudah habis di padang gurun saudara, tidak sampai tanah Kanaan. Mati semua, melanggar semua, tidak kuat. Dikasihlah kemah suci. Kemah suci, kalau saudara ingat ada pelataran, ada ruang suci dan ruang maha suci kan. Pelataran mereka harus bawa korban bakaran, korban persembahan, supaya mereka setiap kali mengaku dosa, mengaku kesalahan, mereka dibasuh dari dosa, diampuni segala kesalahannya melalui darah binatang kan. Kemudian darah binatang nanti dipercikkan, dibawa masuk ke dalam ruang suci para imam Lewi dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu fungsinya. Jadi fungsi daripada kemah suci tadi itu untuk supaya bangsa Israel ingat, hello, kamu tuh mestinya hidup di dalam anugerah, kamu nantang nantang untuk bisa melakukan perintah Tuhan, kamu tidak bisa. Tapi karena kasih karuniaku, aku tetap memilih kamu sebagai bangsaku. Itu fungsinya saudara. Tetapi ketika zaman Yesus, bait Allah yang kedua, fungsi bait Allah itu sudah total berubah saudara. Sudah total berubah. Ketika, saya masih ingat ketika Tuhan bicara sama Daud kan, Daud punya angan-angan bangunkan rumah buat Tuhan. Tuhan bilang, buat apa gitu loh, kan aku punya segala sesuatunya, buat apa rumah? Tapi kan ya niat baik, ya sudahlah. Tapi karena Daud tangannya penuh darah istilahnya, Salomo akhirnya membangun. Tapi ketika diperingatkan waktu itu sama Tuhan, jangan sampai ketika kamu sudah kaya raya, Salomo diperingatkan waktu itu, jangan kamu suka kumpulkan kuda, emas, dan saya lupa satunya lagi apa. Karena ketika ini semua dikumpulkan, lupalah Raja Salomo bahwa kemegahan, kekayaan, dan kemuliaan yang semuanya dia dapatkan asal muasalnya dari siapa? Dari Tuhan. Lupa saudara, dikumpulkan semua, jadilah bait Allah yang pertama yang luar biasa hebatnya. Ya tentu bagus, pertama kali hari pertama didedikasikan buat Tuhan. Tapi lambat laun cerita bahwa itu asalnya dari kemah suci untuk pengampunan dosa, jadi berubah menjadi suatu simbol kebanggaan manusia, kemegahan manusia, kemuliaan dari bangsa Israel itu sendiri, bahwa merekalah yang sanggup mendirikan bangunan sebesar ini. Merekalah yang sanggup mengambil emas,
mengumpulkan tentara perang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka melupakan Tuhan di situ. Kalau saudara baca di dalam kitab Hosea, pasalnya yang kelima. Bentar, saya mesti nyontek di sini. Hosea pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim, yaitu kerajaan Israel Utara, akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri bersama-sama dengan Yehuda. Jadi 12 suku jatuh semua. Sama dengan Yehezkiel 7 ayat ke-20. Dikatakan di situ, Yehezkiel 7 ayat yang ke-20. Katakan, mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka ke dalam kecongkakan. Dari emas dan perak membuat patung-patung yang keji dan dewa-dewa menjijikan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Kemudian juga dalam Maleaki, pasal yang pertama, ayat ke-11 sampai 14. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan. Ayat ke-12, saudara perhatikan. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan nama aku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Jadi fungsi kemah suci tadi sudah total berubah. Jadi bait Allah yang kedua itu sudah tidak ada lagi fungsinya. Saudara pernah ingat Tuhan Yesus pernah marah kan di bait suci? Rumahku dikenal sebagai rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Marah, dibongkar semua kan meja-meja penjualan seperti itu. Karena itu yang terjadi. Jadi ketika saya membaca konteks dari semua ini, terus baca balik ayat kelima dari Lukas 21 tadi, dikata, oh yes, barang-barang berharga, barang-barang persembahan berharga disimpan di bait Allah yang kedua, tapi Tuhan Yesus kan bilang, batu-batu akan diruntuhkan kan. Saya jadi tidak merasa terlalu kasihan, saudara. Karena fungsinya sudah berubah. Dan mungkin Yesus yang adalah Allah sendiri jengkel kan lama-lama. Kalau saudara bayangkan loh. Seolah-olah seperti begini, saudara punya anak, saudara besarkan dari kecil, kasih makan, kasih pendidikan, kasih pakaian, umur 15, bye mama papa, see you, enggak butuh kamu lagi, kayak gitu. Perasaannya seperti itu, saudara. Dan itulah kenapa ketika bangsa Israel itu tidak mengingat akan Tuhan, yang diingat adalah perlakuan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi seolah-olah di dalam perjanjian lama itu Allah itu keji banget. Kok rasanya semua bangsa Israel dibunuh total ya, salah sedikit mati, salah sedikit dihukum. Tapi sebenarnya karena itu sistem zaman dulu, itu sistem perjanjian lama, sistem hukum dan hukuman, sistem hukum Taurat. Maka penerapan rohaninya adalah ketika kemah bait Allah yang kedua itu dihancurkan, supaya datanglah perjanjian yang baru. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15.
Dengan ini Roh Kudus mengatakan, kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, mengatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatannya sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang benar. Ayat 15. Karena itu, ia atau Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi ini penerapan rohani. Jauh lebih penting, saudara, daripada kehancuran bait Allah Yerusalem itu sendiri. Karena kita semua bisa masuk ke dalam keselamatan, itu karena ini terjadi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah itu dasarnya penuh kasih. Jadi ketika bangsa Israel tidak bisa melanjutkan istilahnya hidup di dalam anugerah, Tuhan membuka pintu keselamatan buat orang-orang bukan Israel. Sehingga kita 2000 tahun setelah itu kita masih bisa mendengar tentang kabar baik ini, good news, Injil ini. Dan itu penerapan secara rohani. Sekarang yang ketiga, pertanyaan sekarang kan seperti ketika para murid bertanya, kapan Tuhan hari ini akan datang? Dan ketika Yesus bilang, ya tidak ada yang tahu. Kalau sampai ada orang yang tahu, berarti itu mereka adalah antikris. Mereka adalah orang-orang yang keliru, Mesias palsu istilahnya. Pertanyaan seperti ini buat kita semua. Bisakah ini terjadi di dalam masa kehidupan kita saat ini? Ini tafsiran saya, saudara ya. Jadi saudara jangan ambil sebagai kebenaran mutlak 100%. Karena di dalam eskatologi rapture itu masih ada perdebatan kan. Istilahnya kalau Om Agus percaya pasti sebelum 7 tahun tribulation kita semua sudah diangkat karena Allah mengasihi kita semua. Tapi ada kubu yang bilang, oh karena kan kita anak-anak Allah dilatih untuk berperang, jadi kita akan dilewati 7 tahun itu kita melewati bersama. Ada yang bilang stop di tengah-tengah. Anyway, sepertiga chance. Kalau kita harus melewati masa tribulasi bersama-sama, rapture-nya terakhir, saudara siapkah? Saya kalau ditanya sendiri, saya juga enggak tahu, saudara, saya siap apa enggak. Tapi tanda-tanda akhir zaman semakin kenceng, saudara. Kalau saudara lihat bencana alam seperti hari ini badai tidak pernah terjadi sejak tahun 1990. Bushfire tidak pernah terjadi kapanpun di Australia. Dan situasi dunia semakin mencekam. Tapi pertanyaan seperti ini buat kita semua, apakah kita akan lari ketakutan atau kita berdiri tegak dan memberi good news ini masih kepada orang-orang di sekitar kita? Kan Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku.
Tapi di situ tidak dituliskan situasinya, saudara. Jadikanlah semua bangsa murid kalau situasinya damai dan tentram. Kan tidak dikasih tahu. Tuhan bilang, is our constant amanat agung tiap hari. Jadi dalam situasi yang menantang seperti ini, di dalam Lukas 18 ayat ke-8 dikatakan, ketika anak manusia itu datang, apakah dia akan masih mendapati iman di bumi ini? Pertanyaannya buat kita semua, saudara. Saudara masih beriman enggak sama Tuhan nanti? Semisalnya kita harus menghadapi musibah besar bersama-sama, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Kalau kita dalam pelajaran eskatologi, kalau saudara tahu ada 4 apocalyptic horsemen, 4 pengendara kuda berwarna ya, ada yang warna merah, warna hitam, warna pucat, sama warna putih. Setiap kuda tadi itu membawa malapetaka, perang, kelaparan, bencana alam, kemudian pestilence atau wabah, epidemis, penyakit sampar, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat coronavirus kemungkinan bisa menjadi lebih luas lagi. Saya nggak tahu, saya nggak medeni saudara, tapi itu kenyataan yang terjadi saat ini. Bencana alam di mana-mana. Semisalnya kalau itu tahun 2020 ini, tahun terakhir kita kumpul bareng kayak seperti ini, siapkah kita untuk menghadapi yang susah gitu loh saudara. Kadang kita tuh, saya juga merasa ya, kalau saya dikasih khotbah seperti ini, saya berusaha, enggak mau saya khotbah seperti ini. Tapi mungkinan kalau generasi kita harus melewati semua ini, mari kita bersiap-siap saudara. Tidak hanya berdoa saja, tapi kita juga perlu saling menolong satu sama dengan lain. Dan akhirnya dikatakan bagaimana iman kita tuh masih bertahan. Ketika kita semua lahir baru, apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara? Apa yang saudara rasakan? Apa yang menjadi landasan iman itu buat hidup kita? Kalau saya merasakan perubahan hidup. Perubahan itu dalam arti ada harapan. Jadi fokusnya, apa yang kita fokuskan di dunia ini tidak lagi tentang materi saja, tentang hal-hal yang fana saja. Tapi kita tahu bahwa ada harapan dalam kehidupan yang kekal. Bukankah ini pesan yang harus disampaikan ketika kita mengabarkan Injil, bahwa ada harapan untuk kehidupan yang kekal? Di dalam kondisi yang doom and gloom seperti ini, kita punya pilihan, saudara. Apakah kita continue untuk menyampaikan berita yang doom and gloom seperti ini, atau kita bilang, hey, jangan takut, karena Yesus ketika datang kedua kalinya, dia akan mengubah bumi ini menjadi lebih baik lagi. Dan itu pertanyaan yang Yesus sampaikan. Masihkah saudara mempunyai iman seperti ini? Karena khotbah seperti ini tidak terlalu populer, saudara, karena it is talking about things that we don't like to talk about. Saudara dan semua, saya dengan saudara tidak pernah mengalami 4 hal tadi. Perang, tidak ada toh yang mengalami perang di sini, pernah mengalami perang. Kelaparan, kematian, atau penyakit sampar. Kita semua berusaha kalau bisa minta perlindungan Tuhan setiap hari 100% dijauhkan dari semuanya ini. Tapi kalau saudara baca di sejarah secara statistik, sudah ada jutaan, ratusan juta, mungkin miliaran orang yang mungkin mati dari sejak zaman Yesus sampai sekarang karena 4 hal ini. Dan mungkin secara statistik ada banyak orang yang percaya juga yang mengalami hal seperti ini. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Lukas 21 ayat 36. Pesannya sungguh praktis, saudara, tapi ya cukup singkat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Itu firman Tuhan, Lukas 21 ayat 36. Jadi kalau saudara baca Lukas 21 dari ayat ke-5 sampai habis nanti. Tadi kan saya cuma baca 5 sampai 11 ya. Konklusinya Tuhan tidak bilang, jangan kamu panik apa segala macam, tidak. Tapi Tuhan bilang, be vigilant, pray always in prayer. Karena pada akhirnya kehidupan kita ada di tangannya siapa, saudara?
Tuhan. Kalau kita memang diizinkan Tuhan untuk melewati semuanya ini, maka kita masih akan selamat. Dan kita akan menjadi saksi yang efektif buat orang-orang yang belum percaya. Saya mau mengakhiri khotbah saya ini dengan berdoa. Saya tidak terlalu panjang lebar tentang firman ini karena firmannya cukup jelas menurut saya. Karena kemungkinan ini terjadi tidak ada yang tahu. Waktunya tidak ada yang tahu, saya tidak tahu, Om Agus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi kalau kita diharuskan melewati semua ini, mari kita tetap percaya, tetap beriman. Beriman bukan berarti imannya bagaimana, saudara. Iman yang berkatakan bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus punya jalan keselamatan buat kita semua. Walaupun secara fisik dunia ini tidak terlalu mengenakan lagi, tapi masih ada harapan untuk kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu buat hidup kami semua. Bahwa kami masih bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, bernyanyi, mengencourage semua, masing-masing kami bisa saling bersalam, bisa tersenyum, masih bisa menikmati kehidupan ini karena semua Engkau yang berikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu buat kami semua. Kami diingatkan pada pagi hari ini bahwa rencana-Mu dan firman-Mu masih ya dan amin. Dan rencana-Mu untuk datang yang kedua kali, kami sebagai orang Kristen masih percaya itu akan terjadi. Tapi kami tahu Engkau juga berfirman bahwa akan ada banyak masa kesusahan yang terjadi dalam dunia ini. Kami tahu your providence, your protection masih akan selalu ada di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Tapi kami mau tetap menjadi orang yang mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Yang mengabarkan kabar sukacita bahwa masih ada harapan di dunia ini ketika di tengah-tengah gelombang kesusahan dan gelombang bencana alam. That you are still God. Dan Engkau masih Allah yang bertahta atas alam semesta, atas hidup kami. Dan memang rencana-Mu tidak dapat kami mengerti ketika datang dalam bentuk bencana. Tapi kami percaya itu semua untuk kebaikan kami semua, untuk kebaikan umat manusia. Terima kasih Engkau sendiri yang akan berbicara Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu terbatas. Dan dengan pengertian yang Engkau sampaikan buat mereka, buat masing-masing daripada jemaat-Mu ini, menjadi suara harapan, menjadi suara kekuatan buat kami semua. Sebab di tengah, sebab roh yang Kau berikan buat kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kasih, keberanian, dan ketertiban. Biar kami tetap pandang Engkau Yesus sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.